Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hoisting system dari mata kuliah Teknik Pemboran 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayhan Amandika dengan NIM 200-142 dari Prodi Teknik Perminyakan B. Selanjutnya itu ada hosting system. Hosting system itu merupakan komponen peralatan pemboran yang dapat berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup, pengangkatan dan penurunan dari string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, sistem pengangkatan sendiri itu sangatlah memegang peranan penting. Mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang mendapat atau mengalami beban yang paling besar, baik beban vertikal maupun horizontal. Nah, beban vertikal sendiri itu berasal dari beban menara, drill string, drill pipe, dan drill collar. Casing string, tegangan dead line, tegangan dari fast line, serta tegangan dari blok-blok. Nah, sedangkan beban horizontal sendiri itu dapat berasal dari tiupan angin serta drill pipe yang disandarkan pada menara. Nah, beban sendiri itu sangatlah mempengaruhi beban di dalam sistem pengangkatan pada saat operasi pemboran langsung, ya kan? Seperti di offshore. Terus selanjutnya itu ada substructure. Substructure itu adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Nah, substructure sendiri itu memberikan ruang kerja bagi peralatan dan bekerja atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substructure sangatlah ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stack. Nah, substructure juga mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast. Nah, peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa bor, drill pipe, drill collar dan sebagainya dan beban casing. Selanjutnya itu adalah lantai bor. Lantai bor itu merupakan bagian yang sangat penting dalam perhitungan kedalaman sumur, yang dimana itu si lantai bor itu dimulai dari titik nol pada saat pemboran berlangsung. Nah, lantai bor juga dapat berfungsi untuk menampung peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, menunduk, ya kan mendudukan trawok sebagai tempat driller dan rotary helper. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada rig itu yang dimana itu dapat berfungsi sebagai menyangga dan ya kan menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung, ya kan. Terus oleh karena itu juga si tinggi rignya itu dipengaruhi itu dengan dan kekuatan dan harus disesuaikan dengan keperluan pemboran. Rig juga umumnya berukuran dengan beberapa banyak kedudukan yang dapat memegang peranan penting di menara derrick mereka. Nah, triple itu memiliki kapasitas menarik 90, ya kan, berdiri pipa. Terus double itu memiliki kapasitas menarik 60 berdiri pipa. Single itu memiliki kapasitas 30 berdiri pipa. Terus ada monkey board. Monkey board itu sebagai tempat para pekerja bagi si Derek main pada saat waktu cabut dan menurunkan rangkaian pipa bor. Terus serta tempat menyadarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan. Nah, pada saat dilakukan cabut pipa, mangkibot juga terletak di tengah-tengah cabut pipa. Nah, mangkibot juga terletak di tengah-tengah pada ketinggian menara pemboran, yang dimana itu para pekerja atau kru
Creo. Creo-nya itu yang bekerja di monkey board itu sering disebut juga monkey man. Selanjutnya itu ada drawok. Drawok itu merupakan otak dari unit pemboran karena drawok tersebut itu si seorang drillernya itu dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Nah, sebenarnya drawok juga merupakan ya kan merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Drawok juga akan berputar bila dihubungkan dengan frame mover atau mesin penggerak. Drawok juga terletak di bagian derrick atau juga berada di dekat meja putar. Nah, ya kan konstruksi drawok sendiri itu tergantung dari beban yang harus dilayanin. Biasanya itu didesain dengan horsepower atau HP dan kedalaman pemboran yang dimana ini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Fungsi utama dari drawok itu untuk meneruskan tenaga, ya kan, meneruskan tenaga dari frame mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, meneruskan tenaga dari frame mover ke rotary drive, menurunkan tenaga dari frame mover ke cat head untuk menyambung dan melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Terus komponen-komponen utama dari drawok itu ada revolving drum, itu merupakan suatu drum yang untuk menggulung kabel atau drilling line. Terus ada braking system, itu terdiri dari rem mekanisme utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik. Terus dapat berfungsi juga untuk memperlambat dan menghentikan gerakan dari kabel bornya. Terus ada eh, rotary drive, itu dapat berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawok ke meja putar. Selanjutnya itu ada driller konsul, itu yang dimana itu merupakan instrumentasi dari rotary drilling. Drilling rig itu tuh untuk kayak mengecek eh, mengecek tenaga maupun apa. Terus ada mass hole, itu lubang di dekat rotary table pada lantai bor yang dimana itu si drill tab-nya itu ditempatkan pada saat dilakukannya penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Selanjutnya itu ada crown block. Crown block itu merupakan kumpulan roda yang dimana itu ditempatkan pada puncak menara. Nah, si crown block sendiri itu diam di atas menara. Nah, crown block juga dapat berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai patrol untuk membuat sistem pengangkatan dapat bekerja. Terus selanjutnya itu eh, ada traveling block. Traveling block itu eh, merupakan kumpulan roda yang tergantung di bawah crown block. Eh, terus di atas lantai bor juga dapat berfungsi sebagai eh, blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Selanjutnya itu ada hook. Hook juga dapat berfungsi untuk menggantungkan swivel yang dimana itu si rangkaian pipa bor selama operasi pemboran langsung. Nah, hook juga terletak di bawah traveling block. Terus selanjutnya itu ada elevator. Elevator itu merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan atau digantungkan pada salah satu sisi traveling block. Eh, ya kan, elevator juga dapat berfungsi untuk menjepit atau eh, memegang drill pipe, drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan dal, ke dan dari lubang bor. Selanjutnya itu ada drilling line. Drilling line itu berada di dekat trawok, yang dimana drilling line juga dapat menghubungkan semua komponen dari sistem pengangkatan. Karena si talinya itu dililitkan secara bergantian melalui crown block. Terus ya kan, dan si pulley traveling blocknya itu kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu juga ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substructure atau dead line. Nah, drilling line itu sangatlah penting dalam operasi pemboran, yang dimana itu dapat berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Nah, untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena kehausan, maka dibuatkan cut off
program. Cut-off program ini dibuatkan berdasarkan kekuatan dari si kabelnya terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Nah, beban-beban berat sendiri itu yang diderita oleh drilling kabel itu terjadi pada saat cabut dan masuknya drill string, nama lainnya itu round trip, terus ada pemasangan casing, running casing, terus ada operasi pemancingan atau fishing job. Selanjutnya itu ada tong. Tong itu yang dimana itu merupakan kunci pas atau berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan koneksi pada drill string. Nah, untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor. Nah, kalau dog hose sendiri itu berfungsi sebagai memberikan tempat para driller beristirahat pada waktu istirahat atau jam makan siang. Nah, dog hose juga dapat berada di atas rig. Nah, doghouse juga itu merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja, driller, dan menyimpan alat-alat kecil lainnya. Catwalk itu kayak kalau dalam dunia model itu seperti kayak tempat jalannya model. Nah, namun dalam dunia perminyakan itu si catwalk itu merupakan wadah untuk meletakkan si pipa pemboran sebelum diletakkan di lereng pipa. Nah, catwalk juga terletak di depan rig. Nah, catwalk ini menghubungkan antara pipe rack dan feeder atau drill floor. Nah, pipa ini diletakkan di atas catwalk, kemudian disalurkan dengan menggunakan trolleys. Selanjutnya itu ada VRAM. VRAM itu merupakan jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, yang dimana itu dapat berfungsi sebagai lintasan drill pipe yang ditarik ke rig floor. Nah, VRAM itu terletak berdekatan dengan catwalk. Nah, si top drive itu eh, eh, merupakan itu teknologi yang digunakan dalam pemboran, khususnya itu dalam hoisting maupun rotary system dengan menggunakan putaran dari motor yang yang berada di dalam top drive. Nah, sehingga tidak perlu menggunakan rotary table lagi. Adanya lintasan yang khusus eh, dari top drive untuk sistem pengangkatan. Nah, top drive sendiri itu terletak di bawah hook dan dapat berfungsi untuk memberikan tenaga angkat, putar, dan sebagai alat sirkulasi. Nah, ring juga itu berfungsi sebagai pengait antara hook dengan elevator dan dapat berfungsi eh, ya kan dan dapat berlokasi di dekat hook. Ruang kerja dari link tersebut itu hanya sebagai menggantungkan saja link dirangkai dengan elevator seperti pada round trip. Kemudian itu ada fast lane dan dead lane. Fast lane itu dapat apa itu bagian dari kabel yang mengalir dari drawok ke crown block dan dapat bergerak saat bloknya itu berjalan dinaikkan atau diturunkan. Terus selanjutnya itu ada dari deadline itu lari dari crown block ke gulungan penyimpanan dan diamankan oleh jangkar tengah waktu. Selanjutnya itu ada lift. Lift itu merupakan satu set clamp yang menyengkram dudukan yang digunakan itu pada saat menjalankan atau menarik tali pengeboran atau selubung ke dalam atau keluar dari lubang bor, juga terhubung ke traveling block. Selanjutnya itu ada prosedur rig up dan rig down. Nah, persiapan umumnya itu eh, yang pertama itu menyediakan ya kan menyiapkan semua peralatan kerja yang ada di checklist semuanya. Terus cek kondisi drill pipe, mengetahui rencana ya kan mengetahui kondisi dari drill pipe-nya, terus mengetahui rencana pergerakan rig, mengetahui sumber air, dan menyiapkan instalasi air, pengecekan accessibility untuk rig up, terus ya kan pengecekan accessibility untuk rig move sebelum moving rig itu harus dilakukan pengecekan jalan yang akan dilalui seperti memperhatikan ranting pohon dan berada benda eh, yang dapat mengganggu pada saat moving dan kondisi jalan yang licin
becek dan berlumpur. Terus yang ketiga itu ada pengecekan pada lokasi pemboran, mengunjungi lokasi eh, pada yang akan di drill. Terus melihat sekeliling lokasi pada untuk meyakinkan bahwa untuk aktivitas eh, pemboran. Selanjutnya itu eh, yang keempat itu ada instalasi water supply. Instalasi water supply itu meliputi instalasi selang, perencanaan instalasi selang, membentang atau menarik selang, pengecekan instalasi selang, penyediaan bak penampung air, lokasi bak penampung air atau pembuatan bak penampung air oleh dozer, penempatan posisi di bak penampung. Terus pengoperasian penempatan posisi pompa di bak penampung. Terus selanjutnya itu ada pengoperasian mesin pompa air. Pre-check pompa dan mesinnya menghidupkan mesin. Selanjutnya itu ada mobilisasi rig antar titik dalam satu hill dan proses rig down. Nah, selanjutnya itu ada membongkar rig setelah finish drilling. Terus hentikan semua kegiatan mesin, lepaskan tenda, tiang, tenda, patok pengunci skid, pipa air dan kabel baterai. Terus turunkan menara dengan cara membuka baut skor pada bagian bawah, buka pengunci, pasang skor untuk menurunkan menara pada gearbox, kemudian itu naikkan gearbox secara perlahan sampai rebah dan dudukan menara pada dudukan yang telah disediakan. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu penurunan menara itu maka harus disesuaikan dengan kondisi mesin. Nah, untuk mesin jar walk itu pendekkan menara dengan cara melipatnya apabila akan moving dengan jarak jauh. Selanjutnya itu rapikan semua peralatan yang akan dimobilisasi, pastikan bahwa semua peralatan telah tersusun rapi, aman pada tempatnya yang layak di atas kereta. Menarik rig dengan dozer, pemindahan dengan menggunakan gearbox, which ulurkan sling sepanjang eh, ya kan dikoneksikan, kemudian itu diikatkan, kemudian itu tekan tuas hidrolik untuk gearbox moving sehingga sling akan tergulung dan rig akan maju mendekati pohon. Lepaskan ikatan di pohon, ulurkan kembali sling. Selanjutnya itu ada setting rig, itu tuh memposisikan rig pada titik drill, terus mendirikan menara, meleparkan rig bagian depan dengan gearbox. Prosedurnya itu adalah pasang ancor pada apa sporting mas atau menara, pasang rod aki 1 atau 1,5 ke gearbox, terus fungsi gearbox untuk menahan jacking, beri alas kayu pada bagian bawah dari mesin sampai pada posisi yang diperkirakan akan lebar pada bagian belakang. Terus yang selanjutnya itu melepelkan atau men-setup bagian belakang rig. Prosedurnya itu adalah gunakan jack yang ada pada bagian belakang. Terus beri alas yang kuat untuk tumpuan jack link, terus putar jack untuk memanjangkan jack sampai bagian skid terangkat. Setelah mesin terangkat, maka masukkan kayu atau penjaga lainnya pada bagian di bawah rig hingga posisi rig benar-benar level. Terus menggunakan water fast untuk memastikan bahwa rig benar-benar telah level baik secara horizontal maupun vertikal. Terus menstabilkan posisi rig yang sudah level, pasang tenda pelindung untuk melindungi pekerja dari panas dan hujannya, terus juga melindungi lokasi kerja dari hujan. Setelah pekerjaan setting rig selesai, maka pastikan peralatan yang digunakan itu diletakkan pada tempat yang aman. Eh, Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.